Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai limit fungsi tentang limit fungsi trigonometri oleh saya sendiri, Asriani SPD. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kali ini, yang pertama, memahami pengertian limit fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, mengetahui sifat-sifat limit fungsi di suatu titik. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik dengan cara substitusi. Pengertian limit fungsi trigonometri. Misalkan f, suatu fungsi dalam variabel x dan L adalah bilangan real. Limit x mendekati a dari fx sama dengan L. Ini diartikan untuk x mendekati a, ingat bahwa x di sini tidak sama dengan a, cuma sangat dekat dengan a. Maka nilai fx mendekati L. Jika limit x mendekati a dari kiri, fx sama dengan L, dan limit x mendekati a dari kanan dari fungsi fx sama dengan L, maka limit x mendekati a dari fx sama dengan L. Atau biasa diartikan bahwa nanti suatu fungsi mempunyai limit apabila limit kiri dengan limit kanannya sama. Jadi apabila limit kiri dengan limit kanannya sama. Atau bisa juga ditulis bahwa ini limit x mendekati a dari kiri fx sama dengan limit x mendekati a dari kanan sama dengan limit x mendekati a sama dengan L. Kemudian selanjutnya sifat-sifat limit di suatu titik. Jadi ini misalkan n bilangan bulat positif, f dan g fungsi-fungsi yang mempunyai limit di titik A, dan c suatu konstanta berlaku sebagai berikut. Limit x mendekati a dari c sama dengan c. Jadi ini untuk bilangan konstan. Jadi ini sifat pertama adalah untuk bilangan konstan. Jadi sama dengan misalnya limit x mendekati 2 dari 3, berarti ini sama dengan 3 karena tidak mempunyai variabel di sini. Selanjutnya yang kedua, limit x mendekati a dari x pangkat n sama dengan a pangkat n. Jadi langsung saja disubstitusi nilainya a ke x. Berarti diganti x-nya dengan a sehingga menghasilkan a pangkat n. Selanjutnya yang ketiga, limit x mendekati a, c fx sama dengan c dari limit x mendekati a dari fx. Jadi ini c-nya bilangan konstan bisa dikeluarkan. Selanjutnya yang keempat adalah limit x mendekati a dari fx tambah gx. Ini bisa berubah menjadi penjumlahan. Kemudian yang kelima, perkalian. Ini perkalian bisa diuraikan masing-masing mempunyai limit. Kemudian yang sifat keenam, pembagian. Bisa masing-masing dibagi. Kemudian yang ketujuh, fungsinya berpangkat bisa menjadi limit x mendekati fx yang berpangkat n. Kedelapan yaitu berbentuk akar. Sekira itu mengenai sifat-sifat limit di suatu titik. Selanjutnya, limit trigonometri di suatu titik dengan cara substitusi. Jadi di sini kita akan menentukan nilai suatu limit
di suatu titik dengan cara substitusi. Nah, pembahasan soal. Ini ada soalnya. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Nomor 1, limit X mendekati 0 cos X. Yang kedua, limit X mendekati V sin X dikurang 2 cos X. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 0 sin X per 3 sin X tambah 1. Kemudian yang keempat, limit X mendekati V cos kuadrat X ditambah 1 per cos X. Jadi di situ yang keempat di sini cos kuadrat X. Jadi besar X-nya di situ. Nah, selanjutnya penyelesaian. Nomor 1. Jadi ini nomor 1, limit X mendekati 0. Jadi langsung saja di substitusi X sama dengan 0. Jadi di sini X-nya diganti dengan 0. Jadi sama dengan cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Jadi di sini diperoleh sama dengan 1. Jadi harus diingat kembali nilai kosin yang sudut istimewa. Kemudian nomor 2. Nomor 2 di sini berarti X-nya mendekati V. Berarti X harus diganti dengan V. Jadi semua X ini diganti dengan V. Ada yang tahu berapa nilainya V di sudut? Jadi nilainya V itu di sudut, V sama dengan 180 derajat. Nah, kalau ini nomor 2 mau diselesaikan berarti di substitusi X-nya dengan V, berarti sin V dikurang 2 kali cos V. Sin V sama dengan, sin V itu sama dengan sin 180 derajat dikurang 2 kali cos 180 derajat. Sin 180 derajat sama dengan berapa? 0 dikurang 2 kali cos 180 derajat sama dengan berapa? Minus 1. Jadi ini sama dengan 0 minus 2 dikali minus 1 berarti tambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, itu penyelesaian untuk nomor 2. Jadi diingat-ingat kembali sin 30 berapa, cos 30 berapa, sin 90 dan seterusnya. Jadi silahkan dibuka kembali materi sebelumnya mengenai trigonometri. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini limit X mendekati 0. Berarti X-nya harus diganti dengan 0. Jadi langsung disubstitusi. Karena ini dengan cara substitusi berarti ganti X-nya dengan 0. Sin 0 per 3 kali sin 0 ditambah 1. Sin 0 nilainya 0. Per 3 kali sin 0 nilainya 0. Berarti 3 kali 0 ditambah 1. Ini sama dengan 0 per 3 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1, 1. 0 bagi 1 sama dengan 0. Apapun yang dibagi, sesuatu yang tidak ada yang dibagi pastinya hasilnya tidak ada. Berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi ini nomor 3 kita dapatkan jawabannya sama dengan 0. Lanjut nomor 4. Nomor 4 X mendekati V. X mendekati V berarti X-nya diganti dengan V. Di sini kuadrat X, lebih besar X-nya ya. Nah, ganti X-nya. Berarti di sini cos kuadrat V ditambah 1. Ananda sudah tahu semua nilainya V 180. Cos V ditambah 1.
Sesuai tadi dengan sifat limit, ini bisa diganti dengan cos phi berpangkat 2 ditambah 1 per cos phi ditambah 1. Nah, cos phi itu sama dengan minus 1. Minus 1 pangkat 2 ditambah 1 per cos phi, cos 180 itu sama dengan minus 1 ditambah 1 sama dengan minus 1 pangkat 2 1, 1 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, minus 1 ditambah 1 berarti ini sama dengan 2 dibagi 0. 2 dibagi 0 kalau bukan limit hasilnya tak terdefinisi, tapi limit berarti karena nolnya di sini bukan 0 sebenarnya, cuma sangat dekat dengan 0. Berarti 2 bagi 0 sama dengan tak terhingga karena kita tidak tahu jawabannya, panjangnya itu tak terhingga karena 0 di sini bukan sebenarnya sama dengan 0 tapi mendekati 0. Nah, itu pembahasan nomor 4. Saya kira sampai di sini saja dulu pembahasan soalnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.